Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya. Dan seperti biasa, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup oleh anugerah Allah. Saudara, salah satu semboyan reformasi gereja adalah sola gratia. Apa itu sola gratia? Sola gratia artinya hanya anugerah. Nah, ini merupakan ajaran Alkitab tentang keselamatan orang berdosa. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan orang berdosa semata-mata adalah pemberian Allah, kasih karunia Allah, anugerah Allah, dan bukan karena usaha, pekerjaan, jasa, atau amal baik manusia. Bicara tentang sola gratia, ini bicara bahwa orang berdosa tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga tidak ada sedikit pun usaha, pekerjaan, jasa, atau amal baik manusia untuk bisa memperoleh keselamatan dari Allah. Oleh sebab itu, iman Kristen mengajarkan bahwa hidup orang percaya adalah hidup oleh anugerah Allah semata. Nah, di dalam perikop firman Tuhan ini, kita akan melihat beberapa aspek dari hidup oleh anugerah Allah. Yang pertama, kita akan melihat sebab-sebab hidup oleh anugerah Allah. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita akan belajar bersama ya, mengapa kita disebut sebagai orang-orang yang hidup oleh anugerah Allah. Tentu ada sebabnya, bukan? Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat ada dua sebab yang sangat mendasar tentang hidup yang semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Yang pertama, saudara, di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ kita melihat bahwa kita ini hidup di bawah kuasa dosa. Jemaat di Efesus dijelaskan oleh Paulus dulu hidup di bawah kuasa dosa. Nah, istilah hidup di bawah kuasa dosa ini dijelaskan dalam beberapa kalimat yang ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Yang pertama adalah hidup di bawah dosa itu dijelaskan di mana kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yang kedua, hidup di bawah kuasa dosa artinya kita mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Ayat 2. Yang ketiga, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 2. Perhatikan kata mentaati. Yang keempat, kita hidup di dalam hawa nafsu daging menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Ayatnya yang ketiga. Jadi hidup di bawah kuasa dosa ini dijelaskan oleh Paulus, itulah kita mati karena dosa-dosa kita. Kita mengikuti jalan dunia ini, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, dan kita menuruti kehendak daging. Jadi ada kata mati karena dosa, ada kata mengikuti, ada kata mentaati, ada kata menuruti. Nah, inilah sebab yang pertama mengapa kita hidup dalam anugerah Allah, karena kita hidup di bawah kuasa dosa yang seluruh pikiran, nurani, ingatan, kehendak, dan perasaan kita adalah menjauh dari Allah dan melawan Allah. Saudara, kita hanya menginginkan berkat dari Allah, tetapi kita sebenarnya tidak pernah menginginkan datang kepada Allah yang sesungguhnya. Nah, dengan kondisi yang demikian mustahil kita bisa datang kepada Allah. Meskipun kita mencari Allah, tetapi kita sesungguhnya menginginkan Allah yang sesuai dengan keinginan kita semata. Keinginan kita hanyalah memuaskan hawa nafsu dosa. Dosa begitu menguasai dan memperbudak kita, sehingga kita mengalami apa yang disebut oleh Bapak Gereja Agustinus, non posse non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Inilah sebab yang pertama mengapa kita perlu anugerah Allah, karena kita hidup di bawah kuasa dosa. Yang kedua, dalam ayat yang ketiga, kita hidup di bawah kutuk dosa. Ini yang menjadi sebab kita membutuhkan anugerah Allah. Kenapa? Karena kita hidup di bawah kutuk dosa. Perhatikan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Garis bawahi kata harus dimurkai. Bicara tentang harus dimurkai, ini bicara tentang kutuk dosa. Dan celakanya saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri dari kutuk dosa yang menjadi hukuman atas dosa-dosa kita. Kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah bersama-sama dengan orang berdosa lainnya. Jadi kita hidup di bawah kutuk dosa, harus dimurkai. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa membebaskan kita dari murka Allah, karena tidak ada satu pribadi yang melebihi Allah itu sendiri. Nah, saudara, kedua hal tersebut baik itu hidup di bawah kuasa dosa dan hidup di bawah kutuk dosa, ini menunjukkan kepada kita betapa seriusnya dosa berkuasa atas hidup manusia. Sehingga dengan demikian, saudara, mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari kutuk dosa dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada jalan untuk manusia bisa menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa dan kutuk dosa dengan upaya, kekuatan, usaha, atau pekerjaannya sendiri. Saya mengutip salah satu pernyataan dari John F. MacArthur Jr. dalam bukunya Hamartologi, Doktrin Alkitab tentang Dosa. Dia menulis begini, saudara. Seberapa banyak pun air mata yang dicurahkan, tidak akan sanggup menebus dosa manusia. Seberapa banyak pun jumlah amal yang kita perbuat, tidak dapat membenarkan kesalahan kita terhadap Allah. Tidak ada jumlah doa ataupun pengabdian pribadi dapat mengurangi kesalahan kita atau menutupinya. Bahkan,
dibakar dalam api neraka yang kekal sekalipun tidak akan menguduskan jiwa manusia dari dosa. Di dalam dunia ini tidak ada apa-apa yang dapat memerdekakan manusia dari dosa dan kesalahannya. Mereka yang berusaha menyelesaikan dosa dengan caranya sendiri hanya membelenggu diri mereka semakin ketat dengan dosa. Nah, apa yang digambarkan oleh John MacArthur Jr. ini, saudara, dalam tulisannya tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa manusia tidak punya harapan sama sekali untuk bisa luput dari cengkraman kuasa dosa dan juga dari kutuk dosa, itulah murka Allah. Nah, itulah yang menjadi sebab sebenarnya manusia membutuhkan anugerah Allah. Dengan melihat realitas hidup manusia yang diperbudak oleh dosa tersebut, saudara, maka manusia tentu saja membutuhkan suatu kuasa yang berada di luar dirinya, yang lebih hebat dari kuasa dosa, bahkan dari kuasa iblis, sehingga manusia mampu dibebaskan dari kuasa perbudakan dosa dan juga perbudakan setan. Saudara dan saya tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman kuasa dan kutuk dosa dengan cara, dengan usaha, dengan pekerjaan kita sendiri. Apapun yang saudara dan saya lakukan untuk bisa selamat dari kuasa dan kutuk dosa tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Dan semua itu hanya sia-sia belaka. Saudara, Allah pun tidak pernah tertarik atau terkesan dengan semua usaha saudara, dengan semua pekerjaan saudara, dengan semua perbuatan amal baik saudara, dan yang bisa membuat dia pada akhirnya mau menyelamatkan saudara dan saya. Seperti kata Paulus dalam Roma 7 ayat 24, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kita membutuhkan anugerah Allah. Ya, dalam ayat selanjutnya Roma pasal 7 ayat 25, Paulus mengucap syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini berita baiknya, saudara. Oleh sebab itu di dalam poin yang kedua kita bisa melihat bagaimana manifestasi anugerah Allah dinyatakan kepada orang berdosa. Bagaimana kuasa Allah, anugerah Allah yang besar itu dimanifestasikan untuk menebus saudara dan saya. Nah, berdasarkan ayat 4 sampai dengan ayat 9, kita melihat di situ bagaimana Paulus menjelaskan, ya, jemaat di Efesus dahulu mereka berada di bawah kuasa dan kutuk dosa, ayat 1 sampai dengan ayat 3 tadi. Tetapi kini di dalam Kristus mereka sekarang hidup dalam persekutuan dengan Allah, ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dan semua itu terjadi bukan karena usaha, pekerjaan, jasa, atau amal baik mereka, melainkan kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara bisa perhatikan ayat 4, ayat 5, 8, dan ayat 9. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Allah menyatakan anugerahnya kepada kita sehingga kita dapat hidup oleh anugerah Allah. Seperti apa manifestasi anugerah Allah itu dinyatakan bagi kita orang berdosa ini? Yang pertama, kita dilepaskan dari kuasa dosa. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga bicara tentang bagaimana kita diperbudak oleh dosa, kita menuju kepada kematian kekal, kita berada di bawah murka Allah. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus sehingga kita dilepaskan dari kuasa dosa. Perhatikan ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6 setelah Paulus menjelaskan jemaat Efesus seperti apa mereka dahulu sebelum percaya Tuhan, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang keempat Paulus menjelaskan manifestasi anugerah Allah dalam jemaat Efesus. Dikatakan dalam ayat 4 sampai 6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga.
Kita yang sebelumnya mati oleh karena dosa-dosa kita, kini dilepaskan dari kuasa dosa tersebut. Sehingga kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, saudara. Tapi sekarang kita berada di dalam kasih karunia atau anugerah Allah. Yang kedua, manifestasi dari anugerah Allah adalah kita dilepaskan dari kutuk dosa. Perhatikan kembali pada bagian firman Tuhan ini, ayat 4-6, ya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya, itu dia. Harus dimurkai. Tetapi Alkitab mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita dilepaskan dari kutuk dosa. Apa itu? Itulah murka Allah. Kita tidak lagi berada di bawah murka Allah, saudara. Tetapi kita berada sekarang di bawah berkat Allah yang melimpah-limpah. Kita bukan lagi seteru Allah, tetapi kita anak-anak Allah. Yang ketiga, seperti apa Allah memanifestasikan anugerahnya kepada kita? Ayat yang ke-6. Kita dikaruniai hidup yang kekal. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat yang ke-6. Di dalam Kristus kita sekarang memperoleh persekutuan yang kekal dengan Allah. Dan kita kelak akan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan. Ayatnya yang ke-7. Nah, saudara, 3 manifestasi anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita, semua itu terjadi, sekali lagi, semata-mata adalah kasih karunia Allah dan bukan usaha atau pekerjaan kita ataupun kerjasama kita dengan Allah. Bukan. Sekali lagi, semuanya adalah kasih karunia Allah. Jadi keselamatan kita semata-mata adalah anugerah Allah dan bukan usaha, jasa, atau amalan baik kita. Allah lah yang menghidupkan kita dari kematian karena dosa dengan memberikan iman kepada kita sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat kita. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang kita bisa lihat dalam bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang hidup oleh anugerah Allah, ayat yang ke-10, kita bisa melihat yang ketiga bicara tentang tujuan hidup oleh anugerah Allah. Mengapa Allah menyelamatkan kita? Mengapa Allah melimpahkan anugerahnya kepada kita? Ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bicara bahwa kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tapi sekarang kita berada di bawah kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, tujuannya adalah hidup kita sekarang adalah untuk memuliakan Allah. Kita sekarang mengerjakan semua kehendak Allah dalam hidup kita, karena sekarang kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kita melakukan pekerjaan baik bukan supaya Allah menyelamatkan kita, saudara, tetapi karena Allah sudah menyelamatkan kita, menjadikan kita ciptaan baru. Perbuatan baik kita bukan lagi sebagai jasa untuk memperoleh keselamatan dari Allah, tetapi sebagai buah dari keselamatan yang diberikan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi, kita berbuat baik
kita melakukan seluruh kehendak Allah dan memuliakan Allah, semua ini merupakan sebuah kesukaan karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, inilah 3 aspek dari hidup oleh anugerah Allah yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita dahulu terhilang. Kita dahulu hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Allah yang besar, Dia berkenan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita diselamatkan dari kuasa dan kutuk dosa, dari cengkraman kuasa-kuasa kegelapan. Dan sekarang kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah tak henti-hentinya kita bersyukur atas anugerah Allah yang sangat besar yang telah kita terima. Marilah kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi menggunakan hidup kita yang sudah dilimpahi anugerah ini untuk melakukan pekerjaan baik, yakni memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah kehadiran kita di dunia ini bisa menjadi corong pemberitaan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.